Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ilhada wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa lagi saudaraku dimanapun berada. Selamat sore dan selamat berpuasa. Dan pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, mudah-mudahan saudaraku dimanapun berada masih dalam istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Dan mudah-mudahan saudaraku dimanapun berada diberikan berkah, rezeki yang banyak, kelimpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dapat menjalankan ibadah puasa dengan istiqomah tanpa halangan suatu apapun, agar diberikan rahmat oleh Allah, kebesaran, yaitu pahala yang besar dan kenikmatan di akhir yaumul kiamah nanti. Dan tidak lupa pula kita menjunjungkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau yang telah memberikan banyak ilmunya sehingga kita dapat menikmati alam yang penuh rahmat, penuh kenikmatan, dan penuh damai. Rasulullah ataupun di zaman jahiliyah tidak ada aturan apapun, di mana yang kuat dialah yang berkuasa. Nah, setelah lahirnya Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW, maka dihapuskanlah zaman jahiliyah itu, zaman-zaman yang penuh dengan kebatilan ya. Zaman Rasul itu banyak sekali kebatilan. Orang berjudi, orang minum khamar, orang bermain wanita, perempuan, dan lain sebagainya. Dan zaman itu tidak ada larangan apapun. Namun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, nah disitulah keberkahan yang besar mulai kita dapatkan. Kehidupan yang damai, tentram, dan penuh dengan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya ingin membahas tentang kaji diri ya. Jadi pernah yang sudah saya sampaikan kepada saudaraku dimanapun berada pada penyapaan komunitas, sudah saya sampaikan bahwasanya saya akan membahas tentang kaji diri. Nah, kaji diri ini adalah mengkaji diri kita sendiri. Kita akan pelajari apakah diri kita sendiri itu apa saja. Itu yang perlu kita pelajari. Nah, pertama
kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesempurnaan. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita mulut, Allah berikan kita penciuman, kaki, tangan. Semuanya adalah berfungsi dengan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tangan untuk memegang, untuk bekerja, kaki untuk berjalan menuju kebaikan, kelimpahan rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lampahkan kaki kita langkahkan kaki kita di mana tempat adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk berjalan di jalan kebaikan. Inilah fungsinya kaki. Kita gunakanlah mata dengan sebaik-baiknya. Jadi kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang berilmu, yang bermanfaat, yang menambah ilmu kita, yang menambah manfaat untuk kehidupan kita, yang bermanfaat untuk kehidupan di akhir zaman nanti, di yaumul qiyamah nanti. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita membaca kitab suci Al-Quran serta artinya. Nah, itu perlu kita perhatikan. Nah, Allah sudah ciptakan dengan kesempurnaan yang sangat luar biasa. Dan satu hal lagi, Allah ciptakan kita dari berbagai macam unsur yang ada dalam diri kita, baik tanah, air, api, angin. Semuanya ada di dalam diri manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itulah manusia harus mengerti akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita akan membahas tentang kaji diri. Nah, sebenarnya dalam diri kita oleh Allah sudah diberikan yang namanya kekuatan yang sangat luar biasa, ya. Diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang sangat luar biasa yang selama ini jarang orang mau mengetahuinya. Nah, mungkin sebagian orang tahu, namun mereka tidak mau mempelajarinya. Ada juga sebagian yang mau mempelajarinya. Nah, kali ini saya akan bongkar tentang diri kita sendiri. Nah, pertama, untuk kita bisa mengoptimalkan energi yang sangat luar biasa ini, ya, kita sebenarnya di alam semesta ini kita hidup di lautan energi yang sangat luar biasa besar sekali, lautan energi yang sangat luar biasa sekali, sehingga kalau kita mampu memanfaatkan energi itu, maka kita akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ya. Dan kekuatan yang mungkin di luar dari pikiran manusia, ya. Jadi kita harus mengetahui dulu tentang diri kita dulu. Kita akan bahas tentang diri kita dulu. Jadi untuk mengisi energi yang sangat luar biasa, oleh karena itu kosongkanlah diri kita dulu. Jadi kita harus mengosongkan diri kita. Dalam seperti kata pepatah, kosong tetapi isi tetapi kosong. Nah, antara kosong dan isi itu adalah satu hal yang sangat berkaitan. Salah satu contoh, ya, pada waktu zaman, ya, pada waktu Allah hanya tegak sendiri, belum diciptakannya alam semesta, masih dalam kondisi kosong semua, hanya Allah, hanya nurullah. Di sana yang dikatakan zat hak, ya, zat hak yang ada di sana. Jadi belum dikatakan oleh Allah, ya, belum bisa disebut Allah karena belum ada yang bisa menyebut Allah. Ya, jadi yang di hak adalah satu-satunya hak
wujud Allah yang ada pada waktu itu. Semua alam kosong, ya, alam semesta kosong, tidak ada apapun di sana, hanya berdirilah nurullah, ya, nur hak, zat hak yang satu-satunya yang tidak ada menghidupkannya, tidak ada yang melahirkannya, ya, tidak berbapak dan ibu, hanya dialah satu-satunya hak, zat yang hak dan zat yang wujud, yaitu Allah SWT. Pada waktu kosong, ya, kehidupannya pada waktu zaman alam yang kosongnya hanya Allah yang berdiri. Pada waktu itu alam belum diciptakan, maka masih ada kosong. Oleh karena itulah Allah ciptakan Nur Muhammad, ya, ciptakan Nur Muhammad pada waktu itu, yang waktu itu digantungkan di pintu surga. Belum diciptakan di pintu surga, namun sudah diciptakan Nur Muhammad. Lalu Allah ciptakan alam semesta. Allah ciptakan alam semesta. Setelah itu diciptakannya, ya, alam semesta itu dari Nur Muhammad tadi. Lalu ciptakannya malaikat, lalu diciptakannya surga, neraka, lalu ciptakanlah bangsa jin, lalu yang terakhir adalah manusia. Pada waktu itu Allah sudah ciptakan semuanya. Pada akhirnya adalah manusia pertama kali, yaitu Adam alaihissalam, yang diciptakan oleh Allah dengan menggunakan nur Allah dan 5 unsur. Jadi gunakanlah kekosongan tadi tapi dengan isi. Jadi caranya adalah mengosongkan diri kita dari berbagai macam apapun itu, ya, apapun, kosongkanlah diri kita, kosongkan benar-benar kosong, hanya tergantung di dalam diri kita nurullah, ya, tergantung di dalam diri kita nurullah. Saat kita sudah bisa mengosongkan diri, hanya nurullah yang ada dalam diri kita, itu berarti kita sudah mencapai pada titik kesempurnaan. Nah, tinggal kita bagaimana cara menggunakan kekuatan yang kita miliki jika sudah tercapai pada titik nur. Ya, jika kita sudah mencapai pada titik kosong dan kosong tapi berisi-isi tapi kosong, ya, di sana terdapat hanya kosong, ya, terjadi pada diri kita sudah kosong, ya, kosong, ya, lalu terdapat satu isi, yaitu nurullah yang dalam diri kita. Pada saat itulah kita bisa mengisi energi yang sangat luar biasa, ditimbulkannya, yaitu Nur Muhammad dalam diri kita. Jadi kita harus mengosongkan diri dulu, baru kita bisa mencapai pada nurullah. Kalau kita dalam diri kita tidak bisa mengkosongkan, ya, tidak ada yang tidak bisa mengosongkan diri kita, masih banyak kotoran-kotoran dalam diri kita, ya, kita tidak bisa mendapatkan nurullah ataupun nur Muhammad. Jadi pelajari dulu diri kita dulu, ya, pelajari diri kita dulu, pahami dengan keadaan kita dulu. Nah, setelah kita pahami diri kita sendiri, lalu wujudkan nurullah dalam diri kita. Setelah kita dapatkan nurullah, baru kita bisa mengenal Allah, bagaimana Allah sebenarnya. Itu sesungguhnya kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu keyakinan dalam diri kita. Jika kita sudah mencapai pada keyakinan dalam diri kita, maka Allah akan berikan aromahnya, Allah akan bukakan semua hijabnya. Jadi antara manusia dan Allah itu sudah tidak ada penghalang lagi. Pada titik inilah manusia pencapaian yang sangat sempurna. Tapi tidak sempurna para nabi-nabi seperti Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kita setidaknya pada tingkatan yang sudah mengenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mencapai pada pengenalan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencapai kedamaian yang luar biasa, keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan kebesaran dari Allah, kekuatan Allah. Apapun yang kita inginkan Allah akan kabulkan pada titik-titik yang sangat luar biasa. Hanya kita sendiri yang mampu mewujudkan semua itu. Hanya kita sendiri yang bisa mampu mewujudkan semua itu. Tidak ada orang lain bisa mewujudkan kecuali diri kita. Jika kita bisa mewujudkan itu, maka apapun yang ingin Anda kuasai, apapun yang Anda inginkan, insya Allah Allah akan mewujudkan. Tapi ingat, kosongkanlah dulu diri kita, ya. Setelah itu gantungkanlah nur Allah, ya. Setelah itu kita gantungkan dalam diri kita nur Allah, lalu ciptakanlah nur Muhammad dalam diri kita. Sudah oleh Allah sudah ditiupkan dalam diri kita sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditiupkanlah nur Muhammad dalam diri kita, dalam diri manusia. Kita tinggal memanfaatkan nurullah dan nur Muhammad tadi. Sebagai penutup pada sore hari ini, yang saya sampaikan lagi, pertama, kita harus kenali diri kita dulu. Setelah kita kenal dengan diri kita, harus kosongkan diri kita dari berbagai macam kekotoran duniawi dan sebagainya. Kalau dalam diri kita sudah kosong, oleh karena itu barulah kita kita gantungkan nur Allah di dalam diri kita. Jika sudah tergantung nurullah dan tercipta nur Muhammad dalam diri kita, maka kita bisa mewujudkan apapun yang Anda inginkan. Pertama, kosongkan, lalu isi. Tapi isi dalam isi adalah kosong tapi isi nur yang ada dalam diri kita. Setelah kita capai semuanya, barulah kita bisa mendapatkan keinginan yang sangat luar biasa. Jadi intinya, pertama haruslah kita kosongkan diri kita dulu, baru bisa kita menyerap semua ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu, jika kita dalam diri kita sudah kosong, kalau kita ambil ilmu-ilmu dari Allah SWT yang diturunkan kepada kita akan dapat mengambilnya dengan baik dan manfaatnya sangat luar biasa. Namun jika dalam diri kita itu penuh dengan kotoran-kotoran duniawi, maka nurullah, nur Muhammad tidaklah dapat tercipta dalam diri kita. Nah, keyakinan kita akan kekuatan yang sangat luar biasa itu tidak dapat kita capai. Namun semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hendaki, semuanya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sekelumit tentang ilmu kaji diri pada diri kita untuk bisa mencapai pada tingkatan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh saudaraku dimanapun berada. Dan saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.